Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Gisel Anelca. Saya dari kelas 5B BKPI Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Nah, pada kali ini saya ingin mempraktekkan praktek teknik-teknik konseling dalam menggunakan tahap-tahap dari proses konseling. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan kegiatan praktek, ada baiknya pada masa pandemi ini kita melakukan kegiatan dengan mengingat 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker di saat kita ingin berkegiatan, dan menjaga jarak tentunya untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Nah, untuk itu kita akan mempraktekkan teknik-teknik konseling mulai dari penyambutan klien hingga mengenali perasaan klien, kontak psikologis, dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan di dalam video. Oke, ikuti video selanjutnya. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan masuk. Matikan ya. Ayo, silakan duduk. Dari mana? Dari rumah. Sama siapa kesini? Oh, naik ojek. Naik ojek. Sendirian? Iya, sendiri. Oh, gitu. Baik, kita belum berkenalan ya. Ada baiknya kita perkenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama kakak Regis. Biasa dipanggil Egis. Jadi kamu bisa manggil kakak Egis aja. Nah, kamu siapa namanya? Nama aku Dea. Dea. Dia tinggal di mana? Di dekat sini. Di mana, dekat dusunnya ini? Oh, tinggal sama ibu. Iya. Oh, begitu. Tinggal sama ibu sama ayah di sini. Iya. Oh, iya. Sekolah di mana dia? Sekolah di SMP. Masih SMP ya? iya. Oh, Dek. masih SMP. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 3 ya? Iya. Oh. SMP mana dia sekarang? SMP 2. Dia asli orang Sungai Penuh? Enggak. Oh, enggak. Asli mana? Asli Jambi. Oh, asli Jambi. Jadi pindahan ke Sungai Penuh ya? Iya. Oh, gitu. Baik, ada yang bisa kakak bantu? Untuk itu, kakak mau nanya, apa yang bisa kakak bantu? Jadi dia ada sedikit mau bercerita dengan kakak. Oke, kita kan udah perkenalan, jadi ada baiknya kita lanjutin ya. Ada yang bisa kakak bantu? Iya, dia ada sedikit mau bercerita tentang kendala dalam sekolah online. Oh, sekolah online, berarti ada masalah dalam sekolah online-nya, gitu. Iya. Oh, oke. Jadi gini, ini kan kita dalam proses konseling. Iya. Sebelumnya dia udah pernah ikut konseling? Belum. Oh, belum. Berarti belum tahu banget ya apa itu konseling. Iya, belum tahu banget. Baik, kita ada baiknya kakak jelasin sedikit ya tentang konseling itu apa, tujuan konseling itu apa, nanti biar dia paham. Iya. Nah, jadi konseling itu adalah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor. Nah, tentunya konselor di sini itu kakak. Iya. Nah, upaya bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap klien untuk mengentaskan masalah klien. Nah, di sini kan masalahnya masalah dia, jadi dianya klien di sini. Kakak membantu dia agar masalah dia ini bisa dientaskan dan dapat menemukan jawaban yang pas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti agar masalah dia ini bisa diselesaikan dengan baik dengan keputusan yang benar. Nah, begitu. Nah, dan dia tenang aja. Kami para konselor ini udah mengambil sumpah profesi, jadi kami menggunakan setiap kegiatan konseling ini, kami menggunakan beberapa azas. Yang itu yang paling diutamakan adalah azas kerahasiaan. Nah, apa itu azas kerahasiaan? Nah, azas kerahasiaan ini adalah ketika dia bercerita permasalahan dia, nanti dia akan lebih terbuka tentunya kepada kakak ya, tentunya sebagai konselor. Nah, nanti data-data yang kakak peroleh dari dia nanti itu menjadi rahasia kita berdua saja, jadi tetap dirahasiakan data-data dari klien. Nah, yang kedua itu azas kegiatan. Nah, azas kegiatan ini digunakan untuk menunjang berjalannya kegiatan kita pada saat proses konseling ini. Nah, yang selanjutnya itu ada azas keterbukaan. Nah,
Nah, baik kakak ataupun Dea itu harus ada keterbukaan satu sama lain. Nah, jadi Dea bercerita itu tidak semata-mata tidak dipotong. Jadi ceritanya itu harus jujur dan mengeluarkan isi hati Dea agar nantinya bisa lebih gampang kita untuk menyelesaikan masalah Dea. Iya, Sampai di sini Dea paham? paham. Oke, baik. Baik, selanjutnya itu kakak mau jelasin itu tentang bagaimana teknik konseling sendiri, konseling sendiri yang sedang kita lakukan saat ini. Iya. Nah, kita mulai dari awal perkenalan tadi sampai nanti Dea bercerita permasalahan Dea, lalu kita akan memecahkan bersama-sama permasalahan Dea tersebut itu intinya apa, dan kita akan mencari solusinya nanti. Seperti itu. Jadi sampai di sini apakah Dea masih kurang nyaman untuk bercerita? Udah enggak lagi ya. Nah, berarti kita udah bisa dong mulai proses konselingnya. Bisa. Oke Dea, Dea udah paham ya tentang apa itu proses konseling. Kita kembali ke topik permasalahan kita tadi, karena Dea udah tahu ya, udah paham sama apa itu proses konseling, dan pastinya udah siap dong untuk mengikuti proses konseling ya. Iya. Nah, baik, tadi permasalahannya adalah kesulitan dalam sekolah online. Iya. Nah, oke. Silakan, apa yang dia alami ketika sekolah online itu, apa sih kesulitannya? Ya, seperti yang kakak tahu, kalau sekolah online tuh pertama tuh kuota internet kak ya. Iya. Terus? Jadi itu tuh kalau kuotanya habis, kita nggak bisa ikut belajar. Iya, sulit ya. Sulit itu. Terus? Terutama kita nggak sekolah, jadi Iya. uang jajan tuh terhenti. Iya. Berarti di situ kesulitannya ya. Iya. Sulit ya membeli kuota internet karena uang jajan berkurang begitu. Iya. Oke. Terus apa lagi kesulitan yang dia alami? Pertama tuh nggak paham apa yang diajarin gitu ya. Iya. Terus? Bosan juga ada. Heeh. Kalau keluar kan pandemi, Iya. jadi nggak boleh kemana-mana dulu. Gitu. Berarti memang bosan ya di Iya. rumah, nggak ada kerjaan, Iya. jadi kegiatan sekolah juga bingung Bingung. ya, karena nggak ada yang ngejelasin. Nggak Kalau jelas. kalaupun ada yang ada yang menjelaskan itu cuma lewat video. Iya, begitu. itu pun nggak paham. Nggak paham ya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya tadi itu kuota internet. Apalagi tadi kesulitan dalam memahami pelajaran. Iya. Nah, apalagi yang dia alami ketika sekolah online ini? Ya sempat ada nilai-nilai yang tertunda dari guru ya. Kenapa kok bisa tertunda begitu? Ya gimana tuh ya, gurunya mungkin teledor, jadi Iya. beberapa nilainya tertunda. Jadi nggak masuk nilai dia dalam rapor. Iya, nggak masuk. Jadi gimana dia ngurus nilai itu sama ibu gurunya? Alhamdulillah ada yang bantuin guru dari sekolah. Oh, ada yang bantuin. Iya. Oh, begitu. Berarti syukur ya. Iya. Berarti masih bisa dipermudah nilainya. Iya, Berarti nilainya udah masuk sekarang. sudah. Kita udah tahu ya apa permasalahan Dea. Jadi kalau kakak tanya, apa yang menurut Dea dari antara beberapa yang Dea ajukan tadi, termasuk cerita yang Dea ajukan tadi, itu apa sih menurut Dea yang paling sulit lah yang Dea hadapi sekarang? Yang paling sulit itu memahami pelajarannya, Kak. Oh, memahami pembelajaran. Iya. Kenapa bisa sulit memahami? Ya karena apapun yang dikasih guru itu nggak ada yang ngerti, yang lain juga nggak ada yang paham pastinya. Oh gitu. Berarti guru itu memberikan materi cuman nggak jelasin. Iya. Begitu. Oke. Kakak juga dulu pernah juga ngerasain kayak gitu dia. Tapi gimana lagi ya, kita Iya. pada masa pandemi ini pasti sulit, apalagi dalam sekolah daring online sekarang. Iya. Kita kurang menyerapi lah materi-materi yang dijelaskan oleh guru, dan Iya. keterbatasan kuota internet juga. Iya. Oke, gitu. Jadi menurut kakak, dari permasalahan yang dia ceritakan tadi, kalau untuk kuota internet, apa sekolah dia sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah?
Ada sebagian sudah mendapatkan kuota internet, tapi mereka beda kartu sama yang Oh, lain. gitu. Beda kartu maksudnya seperti apa ya? Kayak dia pakai Telkomsel, Mhm. kalau mereka pakai Tri. Jadi kuota mereka masuk duluan, Iya. yang sedangkan kuota dia belum. Oh, jadi saat ini dia belum mendapatkan kuota internet dari pemerintah? Belum. Oh, gitu. Pantasan ya sulit untuk. Sulit sekali. Iya, apalagi pada masa pandemi ini nggak boleh keluar. Iya. Oke. Berarti kesulitannya di kuota internet itu paling utama juga ya dari Iya. dari beberapa cerita yang dia sampaikan tadi. Dia sehari itu berapa dikasih jajan ketika masa pandemi ini? Sama ibu, sama ayah gitu. Nyaris tidak ada sih. Oh, nyaris tidak ada. Oh ya susah Iya, juga kalau iya, kayak gitu ya. susah. Tapi pasti dong di rumah itu pakai Android semua ya. Iya, pasti. Oke. Nah, siapa sih yang paling banyak tuh pakai internetnya di rumah itu? Dia sendiri. Oh, dia sendiri. Iya. Jadi kuota internetnya kadang dibeliin sama siapa? Kuota internet nggak pernah dibeliin sih, Terus? cuman disuruh mandiri gitu, beli kuota sendiri. Tapi Iya. kalau memang nggak ada dikasih uang, itu terpaksa pakai uang tabungan. Kalau ada uang tabungan nanti kita tambah sama orang tua. Oh, berarti dia udah ada nabung juga ya? Iya. Oh, iya bagus. Jaga-jaga. Banget. Iya, jaga-jaga bagus banget. Berarti dia udah termasuk peserta didik yang mandiri ya, udah bisa nabung. Iya. Nah, karena dia udah pintar nabung, jadi udah ada dong sedikit kemudahan untuk membeli kuota internet ya. Iya. Jadi menurut kakak bagus loh. Menurut kakak dia tuh udah bagus, udah bisa nabung, jadi dia udah bisa mempunyai persiapan ke depannya ya untuk Iya. membeli kuota internet untuk sekolah. Iya. Nah, yang selanjutnya tadi kesulitan belajar dia ya. Iya. Nah, menurut kakak untuk kesulitan belajar dia itu gampang loh caranya untuk memahami ya. Iya. Materi yang diberikan oleh guru dia itu ada nggak disajiin video atau apa gitu? Atau disuruh lihat menonton video di YouTube? Sebagian ada yang ngirim video, ada yang langsung mengirimkan tugas, Iya. apa itu materi. Terus? Ya kadang ada yang nggak ada yang ngasih video, langsung membagikan materi. Cuman dibagiin materi tapi nggak dijelasin. Iya. Nah, oke. Ada kemudahannya, yaitu yang pertama bisa lihat Google ya. Iya. Pastinya Google itu bisa menolong kita. Nah, yang selanjutnya itu bisa dia ikut les atau mengikuti pelajaran-pelajaran tambahan di luar rumah. Nah, itu juga bisa secara online nantinya. Iya. Kan sekarang udah banyak tuh aplikasi-aplikasi belajar yang mendukung. Jadi kita nggak terlalu mengharapkan dari penjelasan materi dari guru ya. Berarti itu bukan berarti dia nggak mengharapkan, tapi setidaknya ada penjelasan dari guru, bisa diulang lagi di aplikasi lain nantinya. Itu Iya. ada aplikasi yang menunjang untuk pembelajaran dia, jadi bisa dia lebih paham gitu. Iya. Untuk memahami pembelajaran dia. Jadi menurut kakak nggak terlalu sulit untuk dia menghadapi semua yang dia ceritakan tadi, Iya. gitu kan? Iya. Apakah sampai di sini dia masih bingung untuk mengambil keputusan lagi? Udah nggak lagi. Oke, baik. Jadi selama pandemi ini apa sih kegiatan dia di rumah gitu? Ya seperti beres-beres, Ah. ngerjain tugas tuh utama tuh ya. Banyak tugasnya? Lumayan, tapi seminggu ini nggak ada dikasih. Oh, seminggu ini nggak ada. Oh gitu. Udah mulai ujian kan sekarang? Iya, udah mulai ujian. Tadi adalah praktek teknik konseling dari penyambutan klien, kontak mata, 3M, terus pertanyaan terbuka, dan dorongan minimal, dan mengenali perasaan klien, kontak psikologis, dan refleksi. Begitu. Jadi sekian dari hasil praktek saya hari ini. Jika ada kesalahan teknik atau kesalahan dalam menggunakan teknik, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.